Pengamat politik Rocky Gerung memberi tanggapan menarik terkait diangkatnya Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Menurut Rocky, bergabungnya Kaesang Pangarep bersama PSI sebagai kebutuhan Jokowi agar memiliki mainan baru di dunia politik ketika dirinya sudah lengser dari kursi presiden. Rocky menduga, Jokowi ingin punya wahana untuk meneruskan kepemimpinan politiknya usai tidak lagi menjabat. Pak Jokowi memerlukan wahana untuk meneruskan kepemimpinan dia, dan itu berarti kekuatan politik, kata Rocky Gerung di channel YouTube Rocky Gerung Official, dikutip Rabu tanggal 27 September tahun 2023. Kekuatan politik itu enggak mungkin hanya relawan doang, harus dilembagakan, sambungnya. Rocky melihat bahwa usai lengser dari kursi presiden, Jokowi tetap membutuhkan mainan. Mainan paling bagus kalau dimainkan keluarganya sendiri, tegasnya. Masuk akal kalau Kaesang kemudian dipersiapkan untuk menjadi pemimpin PSI, imbuhnya. Menurut pengamatan Rocky Gerung, yang dilakukan Kaesang bukan sebagai penanda dirinya terjun ke dunia politik, melainkan penanda Jokowi berhenti menjadi petugas partai. Di sisi lain, Rocky menilai bahwa kekecewaan PDIP dan Megawati merupakan hal yang wajar, sebab menurutnya, PDIP merasa bahwa mereka telah membesarkan Jokowi. PDIP kecewa wajar karena selama ini keluarga Kaesang mulai dari ayah, kakak, dan kakak ipar merupakan kader PDIP, tegasnya. Ditunjuknya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI dinilai Rocky Gerung seperti pergantian manajer di perusahaan. Ia menilai langkah tersebut sebagai kejahatan lantaran penunjukannya tak melewati proses-proses seleksi. Rocky menjelaskan ketika pergantian manajer di suatu perusahaan, maka dapat dilakukan saat pemilik saham atau modal sudah tidak menghendakinya. Dikatakannya dalam pergantian ketua umum di partai politik, maka perlunya ada meritokrasi hingga penggeningan sebagai kader seperti pengajaran soal ideologi partai. Namun hal itu tak dilakukan saat penunjukan Kaesang menjadi ketua umum. Kaesang dinilai tidak melalui proses meritokrasi, pendidikan politik, dan pemahaman tentang ideologi PSI. Oleh karena Rocky menyamakan penunjukan Kaesang menjadi ketum PSI sebagai pergantian manajer perusahaan. Langkah PSI ini pun dinilai konyol. Rocky pun tidak menyalahkan Kaesang sebagai ketua umum PSI, namun dirinya menyalahkan PSI yang menunjuk putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Dia menganggap langkah PSI melantik Kaesang tidak sesuai spirit perubahan hingga kaderisasi yang selama ini digaungkan. Dia akan jadi wakil presiden gitu. Tapi setelah tadi malam itu akhirnya betul-betul Kaesang itu jadi ditunjuk menjadi ketua umum PSI itu, saya percaya nggak percaya jadinya gitu. Kok bisa terjadi hal semacam itu di negara seperti Indonesia yang katanya negara demokrasi gitu, Bung Rocky? Itu sama seperti orang bisa kaget kalau tiba-tiba KSP-nya juga diganti dari Muldoko ke Dr. Ngabalin. Itu kira-kira setara lah itu tuh. Karena orang membayangkan sesuatu yang rame lagi nih. Ya saya sebut Dr. Ngabalin karena dia punya potensi untuk menggantikan Muldoko sebagai KSP. Tapi potensi itu kan tergantung pada komunitasnya, meloloskan potensi itu atau enggak. Demikian juga PSI tergantung pada komunitas PSI atau senior-senior di situ mau meloloskan Kaesang apa enggak. Nah ini yang biasa di dalam psikologi politik disebut the banality of evil, kedangkalan kejahatan itu. Jadi mereka pun nggak tahu ini kejahatan sebetulnya. Ya, nanti orang tanya kejahatan di mana? Ya kan seseorang yang tidak melalui proses meritokrasi, pendidikan politik, pemahaman tentang ideologi PSI. Jadi ini kayak ganti manajer yang dianggap udah nggak sesuai dengan pemilik modal, diganti aja manajernya tuh. Lain kalau itu ada di dunia bisnis, bahkan dunia bisnis ada semacam kriteria. Ini dunia politik, di mana kebijakan publik itu akan dihasilkan oleh partai politik. PSI itu partai politik, walaupun konyol tapi dia partai politik. Tapi saya kira setara, kekonyolan PSI setara dengan peristiwa kopi darat apa-apalah itu. Dan ini yang sebetulnya antara mentertawakan dan menggeleng-geleng kepala, kok bisa ada kejadian di Indonesia kelucuan semacam itu. Beralih ke informasi selanjutnya, pengamat politik Rocky Gerung menyambut positif Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Namun menurutnya hal itu merupakan bagian dari permainan Presiden Joko Widodo.
Dilansir melalui akun YouTube Rocky Gerung Official, pengamat politik itu menduga Jokowi memerlukan wahana untuk meneruskan kepemimpinannya. Presiden dinilai membutuhkan kekuatan politik yang bukan hanya sekedar relawan tetapi harus dilembagakan. Lebih lanjut dikatakannya, setelah lengser dari kursi presiden, Jokowi tetap membutuhkan mainan. Permainan akan bagus jika dimainkan keluarga sendiri. Oleh karena itu, Kaisang saat ini dipersiapkan menjadi pemimpin PSI. Sebelumnya, Rocky Gerung juga mengomentari pilihan politik putra bungsu Presiden Jokowi tersebut yang memilih untuk bergabung dengan PSI. Rocky menilai PDIP kecewa dengan keputusan putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Pasalnya, keluarga Kaisang mulai dari ayah, kakak, dan kakak ipar merupakan kader PDIP. Menurut Rocky Gerung, apa yang dilakukan Kaisang itu seolah-olah dipamerkan. Bukan sebagai penanda Kaisang terjun ke dunia politik, melainkan penanda Jokowi berhenti menjadi petugas partai. Di sisi lain, Rocky Gerung menilai bahwa kekecewaan PDIP dan Megawati merupakan hal yang wajar. Sebab menurutnya PDIP merasa bahwa mereka telah membesarkan Jokowi. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti keputusan Kaisang Pangarep yang memilih bergabung dengan PSI. Menurut Rocky Gerung, PDIP kecewa dengan keputusan putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Sebab menurutnya keputusan Kaisang itu seolah-olah dipamerkan. Bukan sebagai penanda Kaisang terjun ke dunia politik, melainkan penanda Jokowi berhenti menjadi petugas partai. Rocky Gerung pun mengatakan bahwa kekecewaan PDIP dan Megawati merupakan hal yang wajar. Sebab menurutnya PDIP merasa bahwa mereka telah membesarkan Jokowi. Namun pihak Jokowi justru seolah terus-menerus mengirim sinyal yang sedikit menghina. Ya, saya kira ada dua sudut pandang di situ. Sudut pandang politik tentu menganggap bahwa seluruh orkestrasi Jokowi yang dalam bahasa Jawa namanya cewek-cewek, kira-kira begitu, orkestrasi ada cewek-cewek, mengalami finalisasi. Yaitu ditetapkannya dua putra beliau sebagai tokoh-tokoh politik. Dan agak mendebarkan bahwa itu seolah persiapan akan ada dewa turun dari langit, lalu Instagramnya atau apa itu, sosial medianya, saya nggak ngerti. Pokoknya disambut secara sosial media, dicicil ilustrasinya, tiba-tiba Kaisang muncul. Jadi dramanya luar biasa. Itu bagi milenial atau bagi pemilih pemula itu dianggap wah ini kok semacam keajaiban tuh, bahwa seseorang yang tadinya tidak mau berpolitik akhirnya masuk politik, seseorang yang tadinya anak muda tapi kemudian di backup oleh kedudukan ayahnya lalu jadi top. Jadi semua ketiba-tibaan itu menimbulkan ya nggak sedih sebetulnya bahwa kok persiapannya seperti ada kerakusan kekuasaan di situ. Seseorang menyebut istilah itu, Rock itu kok kayak rakus kuasa ya Pak Jokowi. Saya bilang